Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, senang sekali kembali kita bersama-sama berkumpul untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab sukacita yang luar biasa, saudara-saudara, ketika saudara dan saya menyadari bahwa kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan, dan kita memberikan hidup kita untuk tunduk di bawah otoritas Tuhan, berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah Bapak Ibu, ada sebuah kalimat yang sering kita dengar. Dimanapun kalimat ini bisa kita dengar, dan banyak orang juga mengatakan hal yang nampaknya sama tetapi sesuatu yang sebenarnya berbeda. Ada kata seseorang yang mengatakan, saya menyerah kepada Tuhan, saya berserah kepada Tuhan, saya pasrah kepada Tuhan. Saudara-saudara, seolah-olah kalimat ini memiliki kesamaan arti, tetapi sebenarnya ada perbedaan luar biasa yang terjadi di antara satu dengan yang lain. Sebab sekali lagi saudara-saudara, hasil akhir selalu diawali oleh langkah pertama yang kecil nampaknya, tetapi ini sangat dibutuhkan untuk kita memperoleh hasil akhir. Bapak Ibu, ada kata hal berserah kepada Allah. Di gereja, di mall bahkan, di pasar atau dimanapun, sering kita mendengar ada orang mengatakan bahwa saya berserah kepada Tuhan. Saudara, mengucapkan kata ini tanpa memahami maksudnya maka akan menjadi rancu. Ada kata berserah kepada Tuhan dan pasrah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, padahal kalau saudara dan saya mau belajar sedikit saja mengenai perbedaan di antara keduanya, maka kita akan menemukan berserah kepada Allah memiliki pengertian yang memiliki makna yang luar biasa, yaitu kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah karena kita percaya Allah kita merencanakan sesuatu yang baik. Allah kita adalah Allah yang memelihara dan memberi yang terbaik untuk saudara dan saya tepat pada waktunya Tuhan. Sementara kata menyerah, saudara-saudara, kata pasrah itu kata kerja pasif sebenarnya. Kata kerja pasif yang artinya bermakna menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan karena memang kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak melakukan apapun, kita menyerah dengan nasib dan kita tidak melakukan hal-hal yang sebenarnya Tuhan inginkan. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, di dalam kerohanian apalagi ini jelas sekali perbedaannya. Berserah adalah tindakan iman yang mempersilahkan Tuhan untuk bercampur tangan dalam hidup kita, mempersilahkan Tuhan untuk bekerja lebih jauh dalam hidup kita. Sementara pasrah adalah sebuah ungkapan keputusasaan, bukan ungkapan iman, bukan karena iman. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, pengajaran Tuhan Yesus mengenai berserah ini, saudara dan saya lihat di dalam kitab Injil, dan pada dasarnya memiliki dua pengertian dan dibangun di atas dua pengertian. Saudara, yang pertama mari kita perhatikan, ada dua prinsip mengenai kata berserah kepada Tuhan. Yang pertama adalah hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara, dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai yang ke-30 saya akan bacakan untuk saudara. Firman Tuhan mengatakan demikian, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasan dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan supaya setiap saudara yang letih lesu dan berbeban berat, tidak berdaya, saudara menghampiri Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, pikulah kuk yang kupasang, belajar kepadaku.
Ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang terbuka mengajak setiap saudara dan saya untuk kita datang dan menyerahkan hidup kita kepadanya. Saudara, janji firman Tuhan adalah kelegaan, ketenangan jiwa kita. Tetapi datang kepada Tuhan tidak Allah maksudkan untuk kita tidak melakukan apapun dan kemudian kita berserah, kita pasrah, pasif dan tidak melakukan apapun. Nah, saudara-saudara, Tuhan tidak pernah membebaskan kita dari tanggung jawab kita. Tuhan tidak pernah membebaskan kita dari bagian yang saudara dan saya harus kerjakan. Itu sebabnya Alkitab berkata, "Pikulah kuk yang kupasang." Itu artinya, saudara-saudara, ada pelajaran salib, ada pelajaran untuk mengendalikan diri sehingga saudara dan saya bisa hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, sebuah beban yang tidak berat yang Tuhan akan tanggungkan, Tuhan akan pikulkan di atas pundak kita. Dan saudara-saudara, sekali lagi, Tuhan sama sekali tidak membebas tugaskan, menonjolkan saudara dan saya dari semua tanggung jawab kita. Persoalan hidup yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya, ini adalah sesuatu yang Allah maksudkan sebagai salib yang harus saudara dan saya pikul. Ini menjadi salah satu penjelasan dari kata salib yang saudara dan saya pikul. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, maka tidak ada lagi perasaan khawatir, tidak ada lagi perasaan ketakutan, tidak ada ambisi pribadi untuk melakukan segala sesuatu di luar kemampuan saudara dan saya. Sehingga hidup kita akan mengikuti irama kehidupan yang Roh Kudus tentukan bagi hidup saudara dan saya. Dalam hal ini, saudara-saudara, bukan berarti saudara-saudara bersikap pasif, tidak melakukan apapun, menerima begitu saja nasib kita. Tetapi sebaliknya, kita justru harus bekerja, kita harus aktif, kita harus berperan sebagaimana yang Tuhan mau atas hidup kita. Jadi saudara-saudara, usahakan pekerjaan sebaik-baiknya, pekerjaan yang saudara dan saya lakukan, dan terima ini menjadi salah satu kesempatan untuk saudara dan saya dipercaya oleh Tuhan untuk kita belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, jiwa yang tenang adalah hati yang dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan ketika ini terjadi, maka saudara dan saya menerima harta yang terpendam selama ini. Kita menerima mutiara yang berharga di mata Tuhan, seperti perumpamaan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46. Saudara dan saya menemukan kerajaan, kebenaran kerajaan Allah. Saudara, bukankah Matius pasal 6 ayat 33 mengatakan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ketika saudara dan saya datang menghampiri Tuhan, menyerahkan hidup kita, pergumulan kita kepada Tuhan, saudara dan saya memang tidak akan pernah dibebaskan dari tanggung jawab yang menjadi bagian kita. Tapi firman Tuhan menegaskan, kuk yang Tuhan pasang di pundak kita ringan, karena kuk terberat, kuk terbesar yang ditanggungkan di pundak Tuhan, bagian Tuhan yang tidak mungkin saudara dan saya pikul. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, jadi yang pertama saudara-saudara, belajarlah hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Ketika saudara dan saya menyerahkan hidup kepada Tuhan, sebenarnya Tuhan maksudkan supaya saudara dan saya hidup seirama dengan Roh Kudus yang akan menuntun saudara dan saya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, prinsip yang kedua mengenai hal berserah kepada Tuhan adalah hidup untuk sehari saja. Bukankah Alkitab berkata dalam Matius pasal 6 ayat 34, sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri dan kesusahan sehari cukup untuk satu hari. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jadi dengan perkataan ini Yesus mengajarkan agar kita tidak berpikir terlampau jauh, melampaui segala sesuatu yang kita tidak bisa pahami. Dan saudara-saudara, dan bila mana kita menemukan satu masalah dan kesulitan, mari kita belajar untuk berpikir menyelesaikan masalah kita cukup untuk satu masalah kita ini,
dan tidak memperpanjang kembali dengan mengandai-andaikan menurut imajinasi kita. Dan sesuatu yang saudara dan saya perlu tahu adalah apa yang akan terjadi di depan kita tidak tahu, dan kita tidak punya kuasa untuk mengaturnya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari setelah mendapatkan penyelesaian yang terbaik, harus kemudian kita melaksanakannya dengan maksimal. Jadi ketika ada penyelesaian yang terbaik, maka harus kita menyelesaikannya secara maksimal. Kemudian saudara dan saya menunggu hasilnya. Artinya begini Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika saudara dan saya menjadi orang yang tidak ambisius, kita harus punya ambisi, tetapi Tuhan tidak membenarkan orang yang ambisius. Orang yang ambisius, orang yang tidak bisa menguasai diri, orang yang hidupnya dipenuhi dengan nafsu dan keragusan, ingin menginginkan hal yang lebih lagi di luar batas kemampuannya untuk dia terima. Setelah harta dan kekuasaan sebenarnya adalah juga berbicara mengenai kepercayaan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Dan Tuhan mempercayakan sesuatu tidak akan pernah melebihi kekuatan dan kemampuan saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, banyak orang yang tertipu oleh pikirannya sendiri, karena seringkali mereka mempersulit masalah dengan memikirkan hal-hal yang jauh melampaui apa yang dia bisa pikirkan. Dia mengorbankan banyak waktu, tenaga, pikiran, bahkan keuangan mereka untuk sesuatu yang tidak maksimal, untuk sesuatu yang tidak benar, untuk sesuatu yang tidak perlu kita pikirkan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar dari hari ke hari, hidup dari hari ke sehari. Maka ini suatu perkara yang perkara yang besar pun, perkara yang sangat besar pun akan dapat kita selesaikan. Saya mengumpamakan saudara-saudara seperti seseorang yang lemah, yang berusaha untuk memindahkan barang yang besar di luar batas kemampuannya, dan dia mengalami kesulitan untuk sekali jalan. Maka dia melakukannya tiap hari lepas hari, sedikit demi sedikit, dan pada akhirnya tidak ada barang yang sebesar apapun yang tidak bisa dipindahkan, bahkan oleh orang yang lemah sekalipun. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hal ketekunan menjadi bagian penting di sini. Hal ketekunan menjadi bagian yang penting. Ya. Ini bagaimana cara untuk menyelesaikan persoalan hidup. Sekali lagi saudara-saudara, betapapun besarnya masalah yang saudara dan saya hadapi, pada waktunya nanti persoalan tersebut akan bisa diselesaikan, sebatas saudara dan saya melakukan bagian kita. Saudara dan saya menyelesaikan bagian-bagian yang harus diselesaikan step by step. Tidak perlu memikirkan perkara-perkara yang terlalu rumit di luar batas kemampuan saudara dan saya. Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa kekuatan saudara dan saya. Banyak orang beriman mengucapkan kata berserah kepada Allah, tetapi sebenarnya mereka tidak melakukan dua prinsip yang saya sebutkan tadi, sehingga saudara, semakin hari mereka justru semakin jauh dari Tuhan. Mereka tidak jarang, mereka pun akhirnya terjerat dalam pekerjaan kuasa kegelapan, dalam tipuan setan. Dan tidak sedikit bahkan anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan. Mereka memilih untuk mencari jalan pintas, mereka bersekutu dengan setan. Dan pada akhirnya saudara yang dikasih Tuhan, tidak jarang ada anak-anak Tuhan yang mengakhiri hidupnya dan menganggap bahwa kematian adalah jalan terbaik. Bapak Ibu dikasih Tuhan, berserah kepada Tuhan bukan hanya berbicara soal teori atau olah pikir, tetapi harus melalui sebuah pergumulan iman, dan di dalamnya ada praktek iman dalam hidup saudara dan saya, di mana seorang beriman akan mengalami pergumulan dan dia mengerti, dia menghayati, dia memahami apa itu makna berserah kepada Tuhan yang sesungguhnya. Jadi untuk mendapatkan pengertian berserah yang Tuhan maksudkan, saudara-saudara, orang beriman memang harus mengalami terlebih dulu, merasakan terlebih dulu dalam hidupnya. Dan adalah sangat mudah untuk mengucapkan berserah kepada Tuhan, tetapi bukan dengan pengertian atau makna yang benar yang firman Tuhan katakan. Berserah memang membutuhkan waktu, berserah membutuhkan tenaga, berserah membutuhkan pengorbanan.
ada korban perasaan, ada korban uang, ada korban harta benda, dan sebagainya. Orang beriman, saudara-saudara, yang demikian adalah orang yang menemukan kerajaan Allah. Orang yang hidupnya akan dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera di dalam hatinya, dan dia berada dalam situasi apapun. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ingat dua prinsip besar ini ketika saudara dan saya belajar untuk berserah kepada Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu, mari hidup dalam ketundukan kita kepada Roh Kudus. Ikuti irama Tuhan, ikuti irama Roh Kudus untuk menghantar saudara. Saudara melakukan bagian saudara dan menyerahkan bagian yang saudara tidak bisa lakukan kepada Tuhan. Dan yang kedua, saudara-saudara yang dikasih Tuhan adalah saudara dan saya hidup untuk satu hari dengan pergumulan yang saudara alami di hari ini, dan saudara coba menyelesaikan berikutnya dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebenarnya Allah tidak menginginkan, tidak menjadikan saudara dan saya menjadi orang yang pasif, tetapi memiliki iman yang aktif. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, lakukan bagian saudara. Iman bukan berarti menihilkan peran saudara, karena saudara dan saya memang harus melakukan bagian kita, menjadi tanggung jawab kita. Salah satu contoh, saudara-saudara, kalau saudara ingin tubuh saudara sehat, maka saudara harus menjaga asupan makanan saudara. Saudara harus selektif untuk tidak memakan semua hal. Paulus juga mengatakan tidak segala sesuatu memang halal bagimu, tetapi tidak segala sesuatu itu berguna. Dan ini juga berbicara mengenai kesehatan tubuh kita. Jadi itu salah satu contoh, saudara-saudara. Lakukan bagian kita, maka Allah akan melakukan bagiannya. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya hari ini belajar menjadi orang-orang yang berserah kepada Tuhan, punya iman yang aktif, iman yang terus bekerja dalam pimpinan Roh Kudus, hidup dari hari ke hari bersama dengan irama Tuhan dalam kehidupan hari-hari saudara. Berkati saudara, mari kita akan menghampiri Tuhan. Serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Dalam penyerahan hidup kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong saudara. Terpujilah nama Tuhan. Mari saudara, sebelum kita akan berdoa, saya ingin mengajak saudara menaikkan pujian kepada Tuhan. Sebuah pujian adalah ungkapan iman, penyerahan hidup kepada Tuhan, mempercayai Tuhan untuk sesuatu yang bahkan untuk hal-hal yang nampaknya tidak memiliki dasar. Saudara, masa-masa pandemi seperti ini mengajarkan banyak hal kepada saudara dan saya. Di antaranya Tuhan ingin mengajarkan kepada saudara dan saya bagaimana kita memiliki pengharapan, mempercayai Tuhan dengan apa yang Dia kerjakan, sekalipun kita tidak punya dasar untuk berharap. Kita belajar untuk mempercayakan hidup kepada Tuhan untuk sesuatu hal yang mungkin di luar batas kemampuan kita. Kita mau berjalan seturut dengan kata Tuhan. Terima kasih. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Saudara, serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Mari kita belajar berserah kepada Tuhan dan mempercayai Tuhan untuk semua jalan-jalannya yang barangkali saudara dan saya tidak pahami. Tapi penyerahan hidup saudara kepada Tuhan tidak akan pernah disia-siakan. Pujian ini mengatakan demikian. Mari kita akan bersama-sama naikkan pujian ini. Haleluya. Kini aku
percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkan ku dan sangku berharap. Kini aku berserah pada janganmu bagimu. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang melihat dan hati yang dibuka untuk kebenaran firman Tuhan yang sederhana, tetapi kami yakini Roh Kudus bekerja di dalamnya untuk memberikan pencerahan kepada setiap kami umat-Mu yang mendengar firman Tuhan hari ini. Tuhan, terima kasih untuk berkat renungan firman ini, dan tolong kuatkan kami, teguhkan kami untuk belajar berserah kepada Tuhan dan bukan pasrah kepada hidup. Dan kami tidak melakukan apapun, kami tidak berjuang, tetapi kami mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Sekalipun ada begitu banyak tantangan, salib yang harus kami pikul, tapi firman-Mu mengatakan salib yang kami pikul adalah salib yang ringan. Dan Tuhan akan memberikan kepada jiwa kami ketenangan ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam pimpinan-Mu di dalam nama Yesus. Berkati setiap kami umat-Mu. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.